Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam renungan intim dengan Allah yang pada hari ini berjudul Iman yang Melihat Apa yang Tidak Kelihatan. Firman Tuhan akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 11 ayat yang ke-27 yang nanti akan kita baca bersama. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, iman adalah salah satu konsep sentral di dalam kekristenan. Iman bukan sekedar tentang kepercayaan kepada hal-hal yang jelas dan nyata di hadapan kita, tetapi juga tentang kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita akan menggali dengan lebih dalam menganalisis ayat Ibrani 11 ayat 27, merumuskan pemahaman tentang iman dan mengeksplorasi aplikasi praktisnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ibrani 11 ayat 27 kita menemukan pernyataan mengenai iman yang kokoh dari seorang tokoh Alkitab bernama Musa. Ibrani 11 ayat 27 mengatakan, "Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan." Ayat ini memberi kita gambaran tentang iman yang melekat pada Musa, yang memungkinkannya untuk bertindak dengan keberanian dan keyakinan, meskipun segala sesuatunya mungkin tidak terlihat jelas bagi matanya. Namun melalui iman, Musa dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melihat bukanlah sekedar penglihatan fisik, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam akan keberadaan Allah dan kehendak-Nya. Musa memiliki penglihatan rohani yang memungkinkannya untuk berjalan dalam kepatuhan kepada Allah meskipun tidak ada bukti konkret yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ini menyoroti esensi dari iman yang melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu kemampuan untuk mengakui dan merespons pada realitas spiritual yang tidak bisa dipahami melalui indera kita. Iman yang benar adalah hasil dari pengenalan dan hubungan pribadi dengan Allah yang tidak terlihat secara langsung oleh mata manusia. Ini mencakup pemahaman akan keberadaannya, karakternya, dan kehendaknya, meskipun kita tidak dapat melihatnya dengan mata duniawi kita. Dalam pemahaman ini, iman bukanlah kepercayaan atau keyakinan yang terbentuk dalam pikiran seseorang tanpa adanya pengalaman langsung atau bukti konkret yang mendukungnya. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang dibentuk berdasarkan pemikiran, pertimbangan, atau informasi yang diterima secara intelektual serta pengalaman hidup yang menembus dimensi spiritual dan merangkul keberadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana implikasi praktis mengenai iman yang melihat apa yang tidak kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pemahaman akan tujuan hidup. Iman membantu kita untuk melihat tujuan dan makna yang lebih dalam di dalam hidup kita ini. Meskipun mungkin tidak terlihat sejelas secara nyata di hadapan kita dapat mempercayai bahwa ada rencana dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hidup kita. Ini memberi kita kepercayaan diri dan ketenangan saat menghadapi ketidakpastian, karena kita tahu bahwa kita diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat namun pasti. Yang kedua, keteguhan di dalam penderitaan. Ketika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, iman yang melihat apa yang tidak kelihatan memperkuat kita untuk tetap teguh dan percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kesulitan kita, meskipun tidak terlihat secara fisik. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam keputusasaan dan kita dapat merespon dengan kesabaran dan ketabahan, karena kita tahu
bahwa Allah selalu bersama kita meskipun tidak terlihat dengan mata dunia kita. Yang ketiga, keteguhan dalam pengharapan. Dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, iman yang kuat memungkinkan kita untuk memiliki pengharapan yang kokoh dalam janji-janji Allah, meskipun kita tidak dapat melihat bagaimana sesuatu akan terjadi. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap percaya dan berharap, bahkan ketika segala sesuatunya nampak suram dan tidak pasti. Yang keempat, pelayanan yang berpusat pada Allah. Ketika kita melayani orang lain, iman membantu kita untuk tetap fokus pada kehendak Allah dan bukan pada pujian manusia atau hasil yang terlihat secara materi. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan bukanlah tentang diri kita sendiri, tetapi tentang memuliakan Allah dan melayani sesama dengan tulus dan rendah hati. Yang kelima, kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Allah. Iman memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bahkan ketika kita tidak dapat melihat konsekuensinya secara langsung. Kita membawa kemuliaan bagi Allah dalam setiap tindakan dan keputusan kita, karena kita mempercayai bahwa Allah bekerja melalui kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat hasilnya dengan mata duniawi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman bukanlah sekedar konsep teologis, tetapi prinsip hidup yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Melalui iman ini, kita dapat mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan arti dan tujuan, karena kita berjalan dengan keyakinan kepada Allah yang tidak bisa dilihat, namun hadir dalam setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar kembali, yang mengingatkan kami mengenai iman. Dengan iman kami dapat melihat apa yang tidak terlihat dengan mata jasmani kami. Dengan iman kami dapat melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kami, dan dengan iman kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dengan hikmat dan kekuatan-Mu, agar kami dapat menjalani hidup kami dalam kebenaran Tuhan, dan jejak langkah yang kami tinggalkan menuntun orang kepada pertobatan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Anugerahkanlah kepada mereka iman percaya kepada Tuhan, walau mereka tidak melihat. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan hikmat, untuk mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Kini kami mohonkan kembali kepada-Mu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.